seperti ini dan kita coba klik play. Tentu saja setelah install harus menguasai bagaimana cara menggunakan. Halo, selamat datang kembali, saya Budi Siswanto. Jadi ceritanya, terdapat beberapa guru yang mengalami kendala membuat video pembelajaran di era pandemik seperti ini. Karena harus install aplikasi video editing. Tentu saja setelah install harus menguasai bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan terkadang sudah install, sudah belajar, ketika menjalankan aplikasi tersebut komputernya pula tidak support. Pada video ini saya akan memberikan tips sederhana bagaimana cara Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi bawaan Windows tanpa harus menginstal aplikasi tambahan. Dengan catatan, Windows yang digunakan adalah Windows 10. Mau tahu seperti apa caranya? Pantengin terus. Jadi sebenarnya Windows 10 itu sudah tertanam dengan aplikasi video editing yang sangat mudah untuk digunakan, sesuai untuk pemula. Dan tentu saja ringan. Jadi jangan khawatir kalau komputer harus nge-lag, nge-jam, macet dan sebagainya. Langsung saja kita praktekkan. Masuk ke menu Start. Kalau tidak ada, tulis di menu Search Video Editor, atau langsung ambil shortcut jika sudah ada shortcutnya seperti ini. Saya klik. Nah, ini aplikasinya, tampilan pertamanya. Ada menu foto di bagian pojok kiri atas dan ada video editor. Berikut juga ada ikon-ikon yang lain di sana. Kita langsung mulai dengan menekan tombol New Project. Klik seperti ini. Di sini kita diminta untuk menulis projectnya, nama projectnya. Saya tulis contohnya demo. Klik OK. Sudah, ini masih kosong. Kita akan menambahkan satu file. Baik video boleh, audio boleh, gambar juga boleh, dan kita nanti akan mengeditnya satu persatu. Pilih tombol Add warna biru di sini. Kemudian pilih di mana lokasi file yang akan kita masukkan. Contoh saya ambil dari From This PC. Kemudian ini sudah saya sediakan satu folder yang berisi gambar dan video. Saya akan langsung masukkan secara langsung. Boleh saja dimasukkan satu-satu, klik kemudian open, klik kemudian open, atau langsung drag seperti ini dan masukkan dengan klik open. Maka semuanya udah masuk dan sudah tercentang. Artinya kalau tercentang ini kita juga bisa langsung memasukkan ke storyboard. Ini storyboard ya, yang kotak-kotak di bawah ini. Bisa tarik langsung bareng, atau juga sama, kita bisa gunakan tarik satu persatu seperti ini. Kalau mau memilih beberapa gambar sekaligus tapi tidak semuanya ya, bisa klik kemudian tekan shift di keyboard dan klik gambar-gambar atau video yang akan dimasukkan. Seperti itu. Nah, kemudian tarik ke storyboard. Nah, sekarang masuk semua sudah videonya. Kalau sudah masuk, video ini kita bisa susun ulang kalau urutannya tidak sesuai yang kita inginkan. Caranya, tarik saja seperti ini. Nah, jadi posisi-posisinya itu akan menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Dan seterusnya, dilihat di bawah sini ada tulisan 3.0 itu sebenarnya apa? Itu adalah durasi waktu tampilan ketika nanti sudah menjadi video, berapa lama dia akan tampil di layar. Bermakna kalau di sini 3 berarti dia 3 detik. Kita bisa adjust, kita bisa mengaturnya baik secara satu persatu dari gambar atau video yang ada atau secara langsung. Kita coba satu dulu. Klik ini. Aktifkan salah satu gambar yang akan diubah durasinya. Kemudian di sini akan muncul menu duration. Duration inilah yang kita boleh atur berapa lama dia tampil. Contohnya di sini saya ambil satu saja. Berarti dia berganti 1 detik. Kalau mau memilih beberapa gambar sekaligus juga boleh. Klik gambar pertama, tekan shift, kemudian klik gambar terakhir. Maka semuanya akan terpilih. Selanjutnya di duration ini klik lagi. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa detik dari semua gambar yang ada di situ tampil di layar nanti.
Karena di sini saya ada satu video, saya uncentang dulu. Ini saya buang centangnya. Nah, hanya gambar saja yang berdurasi 1 detik. Jadi saya klik duration, saya pilih 1 detik. Nah, semuanya akan langsung berubah jadi 1 detik. Oke. Selanjutnya kita buang centangnya dulu. Kita akan edit. Ada banyak menu di sini ya. Ada add title, ada duration, text, motion, 3D effect, dan filter. Mari kita coba satu persatu. Yang pertama, add title card. Kita klik add title card, maka dia akan berada di sebelah paling kiri ya. Nah, ini durasinya masih 3 detik. Kita juga bisa mengaturnya seperti tadi. Klik dulu, pilih duration berapa detik. Katakan 2 detik. Sudah. Ini 2 detik. Dan add title card ini kita bisa atur judulnya. Setelah ini aktif, sekarang pilih text. Nah, text saya tulis di sini demo seperti itu. Nah, demo ini sebelumnya kita bisa play dulu. Kita lihat animasinya seperti apa. Nah, di sini ada timeline di bagian depan dan bagian belakang. Ini menandakan di mana video animasi itu akan berjalan. Contohnya kalau kita geser di tengah seperti ini, maka animasinya hanya berjalan di bagian biru ini saja. Kita play ya. Kosong, ada kosong. Seperti itu. Tapi kalau kita mau full animasi, tarik sepenuhnya dari timeline yang ada ini selama 2 detik. Tetapi ini kan kita pakai template Joy. Kita bisa pilih salah satu template yang ada di situ teks-teksnya. Tapi kali ini saya coba demo saja. Kemudian kita bisa atur posisinya di bagian bawah. Ada namanya layout. Layout ini di tengah ya. Kemudian kita bisa pilih di atas, samping kiri, bawah, dan sebagainya. Kita akan coba di tengah saja. Kalau sudah merasa cocok, nanti kita klik done. Tapi masih ada satu menu lagi di situ, background di atas ya. Nah, di background kita klik, kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Nah, contohnya saya pilih biru. Kalau sudah cocok, klik done. Oke. Coba kita geser, kita play. Nah, itu ada animasinya ya, karena 2 detik. Berikutnya, kita juga bisa meletakkan teks itu tidak hanya pada title card, tetapi pada gambar yang kita punya. Contohnya ini gambar yang pertama, saya pilih, kemudian masuk ke menu teks sekali lagi. Nah, di sini kita boleh tulis teksnya apa ya? Teks. Kemudian sekali lagi kita juga bisa memilih gambarnya, contohnya seperti itu. Dan timeline ini pun sama, bisa digeser, bisa ditentukan posisinya di bagian mana. Kalau sudah, klik done. Maka nanti akan ada perbedaan antara title card dengan gambar yang pertama ini. Teksnya berbeda. Oke, saya akan ambil satu contoh. Yang file berikutnya saya adalah video. Kalau ini kan gambar sudah, semuanya juga gambar, satu video. Video itu mempunyai menu yang lain. Coba perhatikan menunya di sini akan berubah. Kalau saya klik gambar, dia menunya cuma sedikit. Ada 6. Tapi kalau video, dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Jadi bedanya di situ. Baik, saya akan ambil satu video ini. Kemudian sama, kalau kita mau kasih teks juga bisa seperti gambar 1 dan kedua. Tapi perlakuannya lain ini untuk video. Kita klik videonya. Di sini ada menu trim. Kita coba trim. Nah, trim itu digunakan untuk memotong bagian tertentu. Jadi kalau seandainya di bagian depannya itu tidak cocok, ya kita bisa potong dan sisanya itu hilang. Jadi contoh nih. Kalau saya geser ke sini sedikit, video saya yang tadinya 1,7 bisa dikurangi jadi 1 saja. Seperti itu. Kalau sudah, klik done. Nah, seperti itu. Klik done. Nah, sekarang sudah berkurang. Tadi kan 1 menit sekian, sekarang cuma tinggal 40 detik. Kita juga bisa menggunakan menu split untuk membagi beberapa bagian. Contohnya, saya klik menu split. Nah, di sini saya akan split di tengah-tengah seperti ini. Kalau sudah, saya akan klik done. Nah, sekarang video sekarang ada 2 tuh, 19 detik dan 21 detik. Tadi kan 40 sekian. Maka dengan split kita bisa mengatur
efek yang berbeda. Selanjutnya kita juga bisa ngasih teks, tapi saya tidak akan kasih karena di gambar 1 dan 2 sudah. Oke, kita bisa kasih teks, motion dan sebagainya. Kita sekarang coba masuk ke menu. Di sini ada 3D effect. 3D effect ini luar biasa menarik. Oke, akan ada satu tampilan yang dimana kita bisa menggunakan gratis ya, sudah tersedia di sini, tinggal tarik saja. Contohnya yang pertama ini saya pilih breaking news. Saya tarik di sini. Nah, kita bisa posisikan, kita bisa rotate ya. Kita bisa putar ke atas, ke bawah dan sebagainya. Ada rotasinya di sana. Kita juga bisa resize, tarik. Nah, seperti itu. Coba katakan saya ambil di sini. Saya letak di sini. Kemudian seperti tadi ada timeline di sini nih. Timeline ini digunakan, dia akan berputar terus-menerus atau hilang pada saat berapa detik. Contoh, kita mulai dari awal dan kita play. Halo, selamat datang kembali, saya Budi Siswanto. Nah, itu akan berputar terus. Kenapa dia ada suaranya? Karena di sini memang dia sudah mempunyai audio sekaligus dengan animasinya. Kalau tidak mau audionya, ya tinggal digeser ke kiri supaya volumenya tidak ada. Contoh, kita ulangi lagi, geser, play. Maka halo, selamat datang kembali, saya Budi Siswanto. Oke, jadi seperti itu. Kalau mau panjang sampai akhir video, kita geser aja timelinenya ini sampai akhir. Kalau sudah dianggap betul, kita pilih done. Oke. Untuk video yang kedua, saya akan kasih 3D effect yang lain contohnya. Aktifkan dulu, kemudian pilih 3D effect. Nah, 3D effect contohnya saya ambil ini. Saya boleh ambil ini, saya letak di sini. Oke. Nah, kita boleh coba dulu seperti apa. Play. Tadi seperti tadi kita volumenya kecilkan, habis, dan kita play. Tentu saja setelah install harus menguasai bagaimana cara menggunakan aplikasi. Nah, gitu. Baik, untuk video yang kedua, kita akan coba memberi 3D effect yang lain. Klik videonya, pilih 3D effect, kemudian pilih effect. Saya akan ambil contohnya ini nih, efek kebakaran. Nah, di situ saya letakkan di situ, di sini. Kemudian kapan timelinenya itu akan berjalan, saya ulangi dari awal seperti ini, dan kita coba klik play. Tentu saja setelah install harus menguasai bagaimana cara menggunakan. Dan ini ada 2 3D effect yang digunakan ya, dan kita juga bisa memberikan beberapa. Contoh menambah lagi, kita tambah di sini. Nah, di sini sama timingnya, mungkin boleh disamakan biar bareng. Nah, gitu. Jadi kalau kita play ada tentu saja setelah install harus menguasai bagaimana cara menggunakan aplikasi dan sebagainya. Itu pasti menarik. Sekali lagi, kalau tidak perlu, volumenya tinggal dikecilkan saja. Kalau ternyata mau menghapus, di sini ada tanda X. Klik. Kalau mau mencoba menu-menu yang lain, di sini bisa kasih edit. Di sini ada library, tapi banyak sekali, nanti silakan dicoba sendiri. Intinya begitu cara menggunakannya. Kemudian selain 3D effect, kita juga mempunyai motion di sini ya. Motion itu untuk gambar. Contohnya saya ambil salah satu gambar ini. Kemudian pilih motion. Nah, di sini bisa ditentukan seperti apa. Ini kan ada zoom, out, center dan sebagainya. Silakan pilih saja. Contoh saya pilih ini. Kalau kita play, dia akan ada animasi itu. Seperti itu. Atau dari pojok ke kanan. Nah, seperti itu. Tentu pergerakannya itu dipengaruhi dengan berapa durasi dari setiap gambar ataupun video yang kita masukkan. Karena ini cuma 1 detik ya, maka pergerakannya hanya seperti itu saja. Coba diperpanjang videonya, maka dia akan lebih kelihatan animasinya. Kemudian kita juga bisa menambahkan background musik sendiri. Contohnya seperti ini. Nah, ini pilih background musik. Nah, kemudian di sini sudah ada library musiknya. Tinggal pilih saja mana yang akan dipakai. Nah, seperti itu.
Jadi kita bisa pilih. Atau kalau kita tidak mau pakai musik sendiri, kita bisa memilih di sini. Ada namanya tema atau themes ya. Themes ini sudah mempunyai template animasinya, sudah ada audionya, kita tinggal pakai sesuai dengan video yang akan kita buat. Contoh saya pilih themes. Kemudian di sini masih terpilih no themes ya. Kalau saya pilih adventure, ada seperti ini. Atau pilih. Contoh saya pilih adventure, sudah ada audionya ya. Dia akan menunggu proses untuk mengganti tema. Kalau sudah, kita coba play dari awal. Begitu juga kita bisa menambahkan filter. Jadi contoh saya ambil video yang ini aktif, kemudian pilih filter. Nah, di sini akan membaca filter. Lihat video saya yang pertama, saya kasih filter kuning begini ya, biar nanti kelihatan perbedaannya. Kalau sudah, klik done. Kemudian video yang kedua, saya ambil filter yang lain. Tadi kan agak kuning, saya akan pilih yang hitam putih seperti ini. Oke, klik done. Nah, maka kita bisa lihat apa perbedaannya. Lihat, ini video yang pertama warnanya agak kekuningan. Kemudian kalau saya geser lagi di bagian sini, nah itu videonya mulai jadi hitam putih sesuai dengan filter yang kita pakai tadi. Dan kita juga di sini masih ada satu menu lagi, yaitu ukuran video yang akan kita pakai. Biasanya kita mau posting di Instagram atau apa, kita pilih ukurannya 16:9. Jadi nanti layarnya itu portrait, kemudian memenuhi layar. Ini kan landscape. Nah, kalau mau portrait, jadi akan tahu posisinya seperti ini. Nah, jadi otomatis dia langsung adjust semuanya, tidak hanya satu, tapi semuanya. Ternyata ini sangat mudah untuk kalau kita membuat postingan di Instagram. Kalaupun mau kembali, klik aja itu lagi, kemudian pilih landscape. Maka dia akan jadi full screen dan ini sesuai untuk digunakan di komputer atau layar yang lebih besar. Kalau dianggap semuanya sudah selesai, apa yang harus kita lakukan adalah cukup memilih finish video untuk render. Nah, yang bagusnya lagi ketika kita mau finish, ketika kita mau render video ini menjadi satu video saja, itu di sini sudah ditentukan high resolution, ada 1080. Jadi langsung recommended. Kalau kita mau ukuran yang lebih kecil, kita bisa pakai medium 720 pixel atau kita pilih yang paling bawah kalau mau dikirim ke WhatsApp dan sebagainya. Tapi kali ini saya akan coba untuk yang high resolution ya. Kalau sudah, klik export. Nah, sambil menunggu nanti export, ini nama filenya adalah demo. Kemudian di sini filenya video, klik export. Saya akan letak di desktop ya. Export. Dia akan exporting. Kita tunggu sebentar sampai dia render. Dan rendernya itu sangat cepat. Tidak memerlukan grafik yang tinggi dan sebagainya. Ini memang video didesain untuk pemula dan tidak memerlukan satu skill khusus untuk menjalankannya. Dan dapat membantu kita membuat video sederhana dan cukup untuk pemula. Oke, setelah render selesai, dia akan langsung terbuka otomatis. Oke, demikian semoga video tutorial ini dapat memberikan sedikit pencerahan bagaimana cara mengedit video dengan aplikasi yang sederhana, cara yang sederhana namun hasilnya tidak dapat diragukan lagi, mudah dan cepat. Tentu saja aplikasi ini dapat menjadi alternatif apabila kita tidak mempunyai komputer yang mumpuni untuk mengedit sebuah video. Terima kasih telah menonton. Silahkan memberikan komentar, masukan atau kritikan yang membangun.
supaya video-video yang akan saya sajikan berikutnya lebih memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.